Shalom, bertemu dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan pertama kompetensi dasar 2 kelas 12. Mari kita lanjutkan PJJ dengan mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena tetap dipertemukan dalam suasana gembira untuk belajar memahami tentang multikultur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya semangat belajar kami tidak menurun, tetapi akan terus menyikapi keadaan ini dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buku materi dan penilaian kompetensi dasar 2. Buku sesuai dengan buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan sekolah. Diharapkan kalian dapat memahami nilai-nilai multikultur, sehingga dapat mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur, dan mengubah sikap, perilaku, menghargai perbedaan, sehingga prakteknya kalian akan berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur. Mengenai penilaian praktek, Bapak akan meminta kalian untuk membuat sebuah karya yang dikerjakan dalam bentuk kelompok, oleh kelompok dalam bentuk video. Demikian kompetisi dasar 2 yang akan kita selesaikan dalam 5 kali pertemuan. Inilah materi multikultur terdapat di bab 5 buku paket. Untuk pertemuan yang pertama ini, kalian akan memahami multikulturalisme dan masyarakat multikultur Indonesia sebagai fakta dan sebagai pandangan. Apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Kita akan dalami di pertemuan yang pertama ini. Apa tujuan pendidikan agama Kristen kelas 12 mempelajari tentang multikulturalisme? Ini sangat penting mempersiapkan kalian untuk terjun di tengah masyarakat dan menyikapinya dengan baik sesuai dengan panggilan pelayanan kita. Nantinya kalian akan berperan di tengah masyarakat, sehingga pemahaman tentang multikulturalisme ini sangat penting bagi kalian. Yang pertama adalah memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme. Yang kedua, memotivasi Anda agar memiliki kesadaran multikultur sehingga mampu menerima serta menghargai multikultur. Yang ketiga, memotivasi Anda supaya menerapkan kesadaran multikultur itu sebagai sikap hidup remaja Kristen yang telah mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat, di mana kita dipanggil juga menjadi pembaharu bagi kehidupan di tengah-tengah lingkungan kita dan masyarakat berbangsa dan negara.
Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat dan lain sebagainya. Rumah adat Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Berikut ini beberapa contoh rumah adat di setiap daerah di Indonesia. Nama daerah, nama rumah adat. 1. Nanggro Aceh Darussalam, Kerong Bade. 2. Yogyakarta, Rumah Joglo. 3. Sumatera Barat, Rumah Gadang. 4. Bali, Rumah Adat Gapura Candi Bentar. 5. Papua, Rumah Adat Honai. 6. Sulawesi Utara, Rumah Adat Istana Buton. 7. Kalimantan Timur, Rumah Adat Lamin. 8. Kalimantan Selatan, Banjar atau Betang. 9. Nusa Tenggara Timur, Musalaki. 10. Kalimantan Tengah, Betang. Yang terlihat berikut ini adalah gambar rumah adat A. Kerong Bade dan B. Lamin. B. Pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya yang seharusnya kita jaga dan lestarikan, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya lantas siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi peduli ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Berikut ini ada 2 contoh pakaian adat dari daerah di Indonesia, yaitu pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah dan B. Pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo. C. Tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Berikut ini beberapa contoh dari tarian di beberapa daerah di Indonesia antara lain. A. Tari Seudati dari Aceh. B. Tari Legong dari Bali. Dari contoh tarian di atas, menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia. Gerakan yang indah diiringi dengan irama musik yang memukau dapat menyuguhkan suatu pertunjukan karya seni yang luar biasa. Setiap tarian atau pertunjukan di tiap daerah Indonesia memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Setelah menyaksikan video keberagaman Indonesia, kalian dapat menyimpulkan apa itu multikultur. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat, di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang, budaya, adat istiadat, kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Kalian juga bisa menambahkan multikultur itu menjadi keberagaman dalam banyak hal yang disatukan di negara kita dengan NKRI yang dilandaskan kepada Pancasila. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang ingin membentuk sistem negara yang lain yang menolak Pancasila, itu berarti orang-orang atau kelompok atau golongan yang menolak multikultur. Nah, sedangkan multikulturalisme itu apa? Multikulturalisme itu adalah menyangkut pandangan dan sikap. Sekali lagi, multikulturalisme itu adalah pandangan dan sikap. Terhadap apa? Terhadap kenyataan atau fakta yang tadi videonya sudah kalian lihat, ya, berupa keberagaman budaya dan berbagai macam variannya, termasuk agama. Nah, konsep multikulturalisme
tidaklah sama dengan konsep keberagaman. Kalian pasti sudah bisa menjawab kalau keberagaman itu faktanya, sedangkan multikulturalisme itu adalah sikap atau pandangannya. Dari segi apa? Dari segi bangsa atau kebudayaan, dan itulah yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk. Tidak bisa tidak, orang yang tinggal di Indonesia, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, itu dibutuhkan sikap multikulturalisme. Sebab kenyataannya masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Menolak keberagaman itu berarti kita tidak mampu atau tidak dapat hidup bersama di dalam keberagaman orang lain yang berbeda, baik dalam kelompok kecil, kelompok masyarakat, ataupun yang lebih luas berbangsa dan negara. Itu dibutuhkan multikulturalisme menanggapi kemajemukan. Dan itulah konsep yang semestinya harus kita kembangkan, mulai dari kalian sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan bangsa dan negara ini. Keanekaragaman dan kesederajatan, itulah sentral, itulah yang harus kamu garis bawahi ketika berbicara tentang multikultur. Ya, dilandasi oleh konsep keanekaragaman dan kesederajatan. Kesederajatan itu berarti level yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itulah multikulturalisme. Berarti multikulturalisme itu menolak mayoritas dan minoritas sesungguhnya, karena semua mendapatkan tempat yang layak di tengah hidup kebersamaan dan kemajemukan yang ada. Lalu apa kesimpulannya? Jadi pengertian multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaan yang ada sebagai manusia yang bermartabat, mulia, ciptaan Tuhan. Itulah multikulturalisme. Tentu saja pandangan multikulturalisme itu terkait dengan masalah keadilan dan persamaan. Ya, sehingga kemudian kita harus berpegang pada satu prinsip. Dan ini terkait dengan masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi sebetulnya kita belajar multikulturalisme, kita mendalami mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Bagaimana penerapannya di tengah kondisi masyarakat yang majemuk, yang multikultur, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya seperti yang sudah kalian saksikan di video tadi. Prinsipnya apa? Tentu saja keadilan. Nah, di sini akan kita lihat dalam sejarah. Indonesia pernah dijajah sekian ratus tahun oleh kolonialisme. Ya, bangsa Indonesia ada di dalam kekuasaan bangsa yang lain. Kenapa bangsa yang lain merasa lebih hebat, lebih super, sehingga berhak untuk menguasai bangsa Indonesia? Itulah perasaan yang menolak multikultur, karena merasa super, merasa berkuasa, dan menindas, ya, datang ke Indonesia sebagai penjajah, menindas suku, bangsa, dan budaya, dan bahkan agama. Nah, itulah kondisi yang terjadi. Ya, oleh karena ada pihak yang merasa lebih superior dan yang lain dianggap tidak bisa, yang dianggap lebih rendah daripada dirinya. Lalu setelah zaman kolonialisme itu berakhir, bukannya hilang, ya,
pandangan kekuasaan yang membedakan, ya, yang tidak mau menerima suku, bangsa, budaya, agama yang berbeda, itu prakteknya sampai sekarang juga masih terjadi, ya. Ada agama mayoritas, ya, malah juga ada kelompok, ada golongan, ada suku, ada adat atau kebudayaan yang menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain, sehingga muncullah praktek penindasan. Artinya menganggap remeh yang berbeda dengan yang lainnya. Dan ini terjadi pengabaian, ya, kelompok yang minoritas, kelompok yang sedikit, yang kecil dianggap tidak ada, dan mereka dianggap harus menuruti kelompok yang lebih besar, yaitu minoritas, dipandang rendah oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau kekuatan atau mayoritas. Itulah yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa negara ini, menjadi PR dari multikulturalisme. Dan itu terjadi sampai sekarang. Bagaimana ketika kita melihat informasi, mendengarkan informasi, mengamatinya di media elektronik dan sebagainya, masih banyak orang-orang atau kelompok-kelompok yang memperlakukan atau mempertontonkan kekuatannya, lalu kemudian mengancam kelompok-kelompok yang lain yang kecil, yang dianggap kecil dan tidak berdaya. Nah, ini ada di berbagai macam bidang kehidupan. Multikulturalisme adalah sebetulnya cara pandang yang tadi konsepnya sudah kalian pelajari, yaitu berdasarkan kesederajatan. Nah, yaitu cara melihat perbedaan berdasarkan persamaan hak. Itulah yang disebut dengan kesederajatan. Ini merupakan cara pandang yang harus dikembangkan, ya, menolak adanya diskriminasi, pelanggaran HAM, adanya kesewenang-wenangan, tidak menghargai orang lain, merendahkan dan sebagainya, yang kemudian menyebabkan pelanggaran-pelanggaran di sana sini. Nah, cara pandang ini harus dikembangkan, ya, menjadi cara pandang baru masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia terhadap keberagaman. Bahwa semua manusia di dalam keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Setiap orang dipandang memiliki hak untuk diberikan akses ke berbagai bidang kehidupan. Akses itu artinya kesempatan yang sama, ya, tidak dibedakan, ya. Apapun kelompok golongannya, adat istiadat, bahasa, budayanya, sebagai masyarakat dan penduduk Indonesia itu memiliki akses yang sama. Antara lain misalnya dalam hal pendidikan, undang-undang menjamin semua memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu. Baik yang ada di kota, di desa, ataupun dimanapun tempat, ya, hak pendidikan itu diperoleh adalah milik bagi seluruh penduduk Indonesia. Yang terjadi bagaimana? Berbagai konflik dan pertentangan sering diikuti dengan kekerasan dan dipicu oleh berbagai macam perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama. Itu masih sering terjadi di Indonesia hingga sampai saat ini. Di sekitar kamu, di lingkungan pergaulan kamu, akan kamu lihat bahwa masih banyak terdapat orang-orang yang memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap orang dari latar belakang suku, agama, budaya tertentu. Nah, coba kalian lihat, ya, melalui Google, berita, video, YouTube. Nah, di sini sudah semakin
terlihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Nah, kalian boleh amati, boleh catat apa saja yang ada di sekitar kita, menolak adanya keberagaman. Sekarang sudah sampai kepada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya, sebagai latihan, silakan dituliskan di Moodle sehingga Bapak bisa mengamati pandangan kamu, termasuk sikap kamu terhadap multikultur. Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan keberagaman? Yang kedua, jelaskan yang disebut multikulturalisme. Yang ketiga, faktor apakah yang menentukan cara pandang terhadap keberagaman sehingga perbedaan merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Ya, faktor apa yang kemudian mendukung pandangan multikulturalisme? Ini menjadi sangat indah kalau seluruh bagian masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya pandangan yang sama terhadap multikultur, yaitu sikap multikulturalisme. Dan ini menjadi suatu kekayaan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah bagaimana mewujudkan multikulturalisme di Indonesia. Ini pertanyaannya ya. Bagaimana mewujudkannya? Ya, mungkin kalian bisa pikirkan hal-hal yang sederhana dari lingkungan yang kecil dulu untuk mewujudkan multikulturalisme. Silakan dipikirkan dan dituliskan ya jawaban ini di diskusi mandiri ataupun pertanyaan esai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita sudah ada di tahap pertama mengenal multikultur dan multikulturalisme keberagaman di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi membuka wawasanmu fakta sebagai masyarakat Indonesia dalam keberagaman ini, sikap yang dibutuhkan atau konsep pandangan yang dibutuhkan untuk hidup bersama secara saling menghormati, menjaga, yang kemudian akan menimbulkan kedamaian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur bahwa PJJ pertemuan pertama dapat berlangsung dengan baik. Lindungi kami di tengah keadaan COVID-19 sehingga kami saling dapat menjaga satu dengan yang lain. Kami juga akan melanjutkan pertemuan kedua pada minggu yang akan datang. Kami telah bersyukur memohon pertolonganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.